Pendakwah kondang asal Pekanbaru Riau, Ustadz Abdul Somad dijaga ketat aparat TNI dan Polri saat berdakwah di Bandar Lampung. Jumat, pengawalan ketat aparat terhadap pendakwah ini untuk mencegah insiden penyerangan ulama seperti yang terjadi pada Syekh Ali Jaber di Lampung beberapa waktu lalu. Pemandangan tidak biasa terjadi pada dai kondang Ustadz Abdul Somad di Bandar Lampung kemarin. Ustadz Abdul Somad dikawal sejumlah tentara saat tiba di Masjid A2 Wai Halim, Bandar Lampung. Tidak hanya dalam perjalanan saat memberikan tausiah di atas podium, Ustadz Abdul Somad dikelilingi anggota TNI dari awal ceramah hingga akhir. Demikian pula panitia berjaga-jaga di sekelilingnya. Seperti biasanya, ceramah Ustadz Abdul Somad selalu dipadati jemaah dari berbagai kota. Dalam ceramahnya, UAS mengajak jemaah untuk memperbanyak doa dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ustadz, wawancara sebentar Ustadz. Tanggapannya Pak Ustadz datang ke Lampung Ustadz. Lampung mantap. Mantap Ustadz. Ada kekhawatiran nggak Pak Ustadz datang ke Lampung Ustadz? Nggak ada, lancar aja Pak Ustadz ya. Selamat jalan Pak Ustadz. Oke. Siap Pak Ustadz. Pengawalan ketat Ustadz Abdul Somad ini buntut dari insiden penusukan yang menimpa Syekh Ali Jaber yang ditusuk warga saat sedang berdakwah di Lampung beberapa waktu lalu. Dalam penyerangan ini, Syekh Ali Jaber menderita luka tusuk di lengan. Pelakunya kini sudah mendekam di dalam tahanan dan tengah menjalani proses hukum. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa serta Bagio Wahyono dan FX Suparjo menandatangani fakta integritas pasangan calon dan deklarasi kampanye damai di kota Surakarta, Jawa Tengah Sabtu siang. Dengan ini menyatakan 1. Memenuhi dan menerapkan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kampanye damai ini diawali dengan penandatanganan fakta integritas calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta tahun 2020, serta deklarasi kampanye damai di masa pandemi COVID-19, yang digelar KPU Kota Surakarta dan diselenggarakan dengan ketentuan khusus yakni sesuai protokol kesehatan. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta beserta timnya dibatasi, hanya didampingi oleh 1 tim pemenangan dan 1 LO. Peserta deklarasi kampanye damai pun dibatasi yakni 20 orang termasuk KPU dan Ketua Gugus COVID-19. Gibran Rakabuming Raka, calon wali kota Surakarta dari PDI Perjuangan, mengaku akan memaksimalkan kampanye secara virtual. Jelas saya dan Pak Teguh berkomitmen untuk mentaati semua protokol kesehatan selama masa kampanye. Maka dari itu saya juga akan memperbanyak kampanye dalam bentuk daring. Tadi saya sudah bilang belusukan online itu nanti yang akan kita dorong untuk mengurangi pengumpulan massa. Sementara lawannya, Bagio Wahyono, calon dari Independen, akan berkampanye dengan mendatangi warga Surakarta dan langsung mensosialisasikan program-programnya. Seperti door-to-door, seperti biasa. Jadi kita sudah banyak sekali jaringan-jaringan ya, seperti nanti ada posyandu, ada PKK, ada senam, ada apa, tapi yang sebenarnya mau pakai aturan kesehatan, protokol ya kita ikut aja. Dalam deklarasi ini, keduanya berkomitmen untuk bisa mewujudkan pilkada damai dan kampanye dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemerintah dan DPR enggan menunda Pilkada serentak 2020 walau saat ini pandemi corona belum berakhir. Tahapan kampanye yang identik dengan pengumpulan massa menjadi sorotan sejumlah pihak karena berpotensi menularkan COVID-19. Pilkada serentak 2020 diputuskan tidak ditunda dan tetap digelar di tengah pandemi setelah Menteri Dalam Negeri menggelar rapat dengan Komisi 2 DPR dan KPU pada 21 September lalu. Keputusan tidak menunda pilkada dikecam berbagai pihak, apalagi sebelumnya imbauan dan desakan untuk menunda pilkada sudah terlontar dari berbagai kalangan. Di antaranya 2 ormas Islam besar, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Ketua Umum PMI yang juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, hingga pakar pemilu serta Komnas HAM.
Sejumlah pihak menilai kampanye jadi tahapan yang paling diwaspadai karena jadi ajang pengumpulan massa. Namun KPU telah membuat regulasi baru untuk menekan penularan COVID-19. Sementara Satgas Penanganan COVID-19 mengingatkan kepada calon kepala daerah dan pendukungnya untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan selama kampanye. Perang melawan COVID tidak bisa kita lakukan sendiri. Kami harapkan komitmen seluruh masyarakat bersama calon kepala daerah untuk betul-betul bisa melindungi masyarakat di dalam proses pilkada ke depan. Sebelumnya pada tahap pendaftaran pilkada, banyak kandidat kepala daerah dan pendukungnya yang melanggar protokol kesehatan. KPU akhirnya membuat larangan untuk kegiatan kampanye yang menimbulkan kerumunan karena potensi penularan COVID-19 sangat besar jika protokol kesehatan diabaikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Apa sanksi terhadap kandidat yang abai terhadap protokol kesehatan dalam kampanye pilkada? Kami akan bahas bersama Komisioner KPU I Dewa Raka Sandi, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia, dan Epidemiolog Universitas Erlangga Windu Purnomo. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Ya, saya terlebih dahulu ke Komisioner KPU, Pak Dewa. Pak Dewa, sebagaimana yang diprediksi diperkirakan oleh sejumlah kalangan, rentan sekali pelanggaran protokol kesehatan dalam kampanye ini. Pada kenyataannya pun demikian hari ini. Tanggapan Anda terkait yang terjadi di sejumlah kota? Baik ya, jadi kami telah melakukan evaluasi ya terhadap penerapan protokol kesehatan ini pada tanggal 15 September yang lalu. Kemudian sebagaimana diberitakan tadi, disampaikan, mungkin Pak Ketua Komisi 2 bisa menambahkan, pada tanggal 21 September juga sudah dilakukan RDP ya di Komisi 2. Dan kami telah menindaklanjuti apa yang menjadi kesimpulan RDP itu dengan mengundangkan peraturan KPU nomor 13 tahun 2020. Dan baru saja ya, sebelum acara ini saya hadir dalam acara ini, kami KPU melakukan rapat koordinasi dengan KPU seluruh Indonesia ya, provinsi maupun kabupaten kota, untuk memastikan penerapan protokol kesehatan ini dapat dilakukan dengan tertib ya, dengan penuh disiplin di masing-masing daerah. Baik, demikian. Pak Dewa, kami baru saja mendapatkan informasi bahwa ada pelanggaran protokol kesehatan di Surabaya, tepatnya dilakukan oleh salah satu pasangan calon wali kota Surabaya. Surabaya adalah kota besar, di kota besar saja bisa dilanggar gitu. Ya, itu sudah diatur dalam peraturan KPU dan kami sudah berkoordinasi dengan Bawaslu ya beberapa waktu yang lalu. Jadi bagi mereka yang melanggar, ya sebagai contoh misalnya dia melanggar pelaksanaan kampanye bentuk lainnya yang kami sudah larang dalam bentuk tatap muka langsung. Kalau itu tetap dilakukan, ya maka nanti Bawaslu bisa memberikan peringatan tertulis. Nah, jika 1 jam setelah peringatan tertulis itu tidak diindahkan, ya Bawaslu bisa berkoordinasi dengan kepolisian untuk dihentikan ya atau dibubarkan. Jadi sanksinya hanya dihentikan atau dibubarkan, tidak ada sanksi diskualifikasi, Pak? Betul, tidak ada sanksi diskualifikasi. Berarti kurang menakutkan ya sebenarnya sanksinya ya bagi para pasangan calon ya? Karena memang kami ya telah melakukan koordinasi dan juga telah membahas hal ini dalam tahap harmonisasi. Jadi menurut ketentuan undang-undang itu memang tidak dimungkinkan ya dituangkan dalam peraturan KPU. Oke, meskipun bahwa yang dipertaruhkan di sini adalah kemanusiaan. Betul, jadi KPU tentu ya, tidak boleh juga membuat peraturan KPU yang melanggar undang-undang. Tapi sebetulnya saya berharap ya dengan sejumlah sanksi yang diberikan ini, kalau kita berkomitmen ya, jadi KPU, DPR, pemerintah, Bawaslu, DKPP, dan aparat kepolisian, ditambah dengan Satgas Covid di daerah-daerah itu, sebenarnya penindakan tegas juga sudah bisa dilakukan di lapangan begitu. Baik, saya ke Bang Doli. Bang Doli, menurut Anda, apakah hukumannya dirasa kurang atau sanksinya dirasa kurang tegas? Apakah ada rencana untuk memberlakukan sanksi yang lebih tegas daripada hanya pembubaran dan tertulis gitu? Kita turut evaluasi ya, sama dengan jadi begini, pelaksanaan Pilkada 2020 ini kan persiapannya sudah cukup panjang. Dan tahapannya juga sudah dimulai dari 2019 yang lalu. Dan kita sudah pernah menunda, ya di bulan Maret itu kita tunda
karena melihat situasi waktu itu pada awal masuk pandemi COVID-19. Nah, setelah itu juga kita sudah merumuskan berbagai aturan, kemudian bagaimana supaya pelaksanaan pilkada serentak 2020 ini juga aman dari COVID-19. Nah, apalagi kemarin kita melihat fenomena di tanggal 4 sampai 6 September pada saat pendaftaran, pada saat itu banyak sekali kerumunan massa dan terjadi pelanggaran. Maka waktu itu kita rapat, ya, Komisi 2 langsung digelar rapat tanggal 7 September, meminta kepada pemerintah untuk mereview, ya, menyusun aturan baru yang lebih ketat, yang lebih tegas terhadap penegakan disiplin Bang Doli. dan sanksi. Bang Doli, mohon maaf saya potong. Jika itu pertimbangannya yang sudah lalu-lalu, kalau kita lihat kondisi kekinian, jumlah infeksinya itu meningkat secara eksponensial, cukup tinggi dibandingkan dengan pertimbangan menunda yang lalu. Hari ini pun di angka 4.000 lebih, begitu rekor. Anda melihat bahwa tetap saja pemilu ini harus diutamakan? Ini bukan soal diutamakan atau diutamakan, ya. Saya sering mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini tidak hanya bisa lagi dilihat hanya segi dari satu perspektif soal kesehatan saja, ya. Kita harus melihatnya dari multi aspek kehidupan, dan semuanya kita harus selaraskan, semuanya kita harus sesuaikan, ya. Kita harus bisa mengendalikan situasi, bukan dikendalikan, gitu ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana semua aspek kehidupan ini itu bisa berjalan, kehidupan ekonomi berjalan, kehidupan sosial berjalan, termasuk politik dan demokrasi berjalan. Bang Doli, apakah nantinya akan ada evaluasi harian ataupun per 3 harian ataupun mingguan jika memang kampanye ini terbukti menggandakan angka positif per hari, apa yang akan dilakukan? Catatannya adalah bahwa aspek apapun termasuk politik demokrasi kita harus menerapkan protokol COVID-19. Kan ini problemnya sebetulnya, ya. Nah, kalau bicara soal evaluasi, saya ingin sampaikan, sejak kemarin kita memutuskan menunda dan kemudian melanjutkan, kami hampir setiap hari, ya, baik informal maupun formal, saya tiap hari koordinasi dengan Pak Menteri Dalam Negeri, kemudian seluruh jajaran Kementerian Dalam Negeri, dengan BNPB, kemudian dengan KPU, bukan hanya RI, Bawaslu, bukan hanya RI, tapi di daerah, kita koordinasi terus. Makanya begitu kemarin kita lihat kerumunan di tanggal 46, 7 kan langsung rapat. Dan kemarin kita juga mempersiapkan tanggal 23, 24, dan 26. Baik. Kita kemarin tanggal 21 rapat lagi. Tapi setiap hari secara informal kita akan monitor. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, kita akan lihat monitor 1, 2, 3 hari ini. Jadi gini, kemarin kita memang lebih mempercayakan aturan itu lebih sedikit lunak, ya. Membangun kesadaran, memberi himbauan. Baik, Bang Doli saya akan meminta pertimbangan dari Pak Windu. Pak Windu, nampaknya opsi menunda ini sudah dihilangkan. Pemerintah dan jajarannya ini bersikukuh tetap ada pilkada. Apa sih yang bisa dilakukan untuk meminimalisir angka positif corona jika memang masyarakat ini sulit untuk bisa social distancing dan menerapkan protokol kesehatan pada faktanya ya di lapangan? Sebetulnya opsi, ini saya bicara opsinya dulu ya. Sebetulnya opsi penundaan tidak boleh dihilangkan, ya. Selalu harus dibuka peluang untuk menunda. Meskipun sekarang katakanlah ya sudah diputuskan lanjut, tetapi kan kita tahu ya, kalau situasi sudah sangat berbahaya, dan ini sebetulnya hari-hari ini adalah situasi yang sangat berbahaya, sudah kritis kita. Tetapi kalau misalnya situasinya makin bertambah kritis, kita harus berani menghentikan semua proses ini, ya. Jadi tidak boleh opsi itu kita hilangkan ya untuk menunda pilkada, ya. Karena katakanlah misalnya nanti pada bulan November, katakanlah ya, pada bulan November, awal November ini betul-betul kejadian atau kasus COVID-19 ini begitu eksponensial ya, jadi lebih tajam lagi daripada sekarang. Kita harus berani menghentikan, ya. Jadi jangan kemudian kita menghilangkan opsi itu yang pertama. Sekarang kalau misalnya katakanlah opsi ini sekarang sementara untuk yang saat ini kita tetap melanjutkan pilkada. Apa yang harus kita lakukan? Saya melihat di peraturan KPU yang nomor 13 ya, yang perubahan kedua
revisi PKPU nomor 6 itu masih ada peluang bahwa calon masih bisa dalam pertemuan terbatas mengumpulkan orang sampai 50 orang. Nah, jadi begini loh ya, seharusnya semua kegiatan ya di dalam rangka proses entah kampanye, sosialisasi sampai dengan pencoblosan itu seharusnya tidak boleh ada pertemuan tatap muka ya atau misalnya mencoblos ya. Kalau kita pencoblosan masih dalam bentuk harus datang ke TPS ya itu sangat berbahaya. Baik, jadi Pak Windu. Sayang sekali waktu kita terbatas, namun terakhir saya harus ke Pak Dewa, Komisioner KPU. Pak Dewa, bisa dijelaskan kepada kami seberapa siap sesungguhnya penyelenggaraan pilkada ini dilakukan oleh perangkat Anda dan aturan yang ada? Jadi saya kira kalau dari sisi aspek elektornya KPU siap ya. Jadi KPU saya yakin sudah cukup berpengalaman dan pilkada bukan hal yang baru. Namun sekali lagi sampai saat ini sebagaimana disampaikan oleh Bang Doli, ya Pak Ketua Komisi 2 tadi, kita perlu terus berkoordinasi ya untuk bisa ya di lapangan itu bersinergi satu sama lain. Kami terus melakukan evaluasi ya, bahkan tadi pagi sampai sore ini kami juga sudah berkoordinasi ke seluruh jajaran KPU provinsi dan kabupaten kota. Saya setiap hari ya, kami juga anggota yang lain itu meminta laporannya dan mudah-mudahan ini akan dapat bisa kemudian dilakukan secara lebih efektif di lapangan. Terima kasih untuk waktu Anda, Idewa KDW Arsa Raka Sandi, Komisioner KPU, Bang Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI, dan juga Pak Windu Purnomo, epidemiolog. Pemirsa, aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata kontak senjata di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.